Bagaimana racikan Patrick Kluivert setelah memanggil 32 pemain ke dalam skuad Garuda bersama manajer tim nasional Indonesia Sumarji dan jurnalis harian Kompas Ihsan Mahar yang sudah hadir di studio. Malam Bung Ihsan. Malam, Mas. Pak Marji, selamat malam. Yuk, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Pak Marji kalau tampil di Kompas TV selalu ada kejutan, Bung Ihsan. Selalu ada pernyataan kejutan. Gimana persiapan sejauh ini Pak Marji dari tim? Ya, kalau bicara persiapan tentu yang sudah berada di Bali adalah tim kepelatihan. Sementara para pemain nanti baru akan bergabung. Mulai tanggal 23 sudah pada berdatangan sampai dengan nanti tanggal 31 di Bali, tanggal 1 kembali ke Jakarta. Oke, ini sebenarnya yang jadi kejutan publik juga ada panggilan terhadap 32 pemain, ini lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya sebenarnya Pak Marji. Sebenarnya alasan Coach Patrick memasukkan 32 nama ini apa sih? Ya, yang pertama karena kita sudah berulang kali melakukan pemantauan di beberapa klub khususnya di Liga 1. Dan dari hasil pemantauan beberapa pelatih ya, mulai dari Coach Patrick sendiri sampai dengan para asisten, semuanya melakukan pemantauan dan dari hasil pemantauan itu maka yang tadinya memanggil 28, ini ditambah jadi 4, jadi 32 pemain. Jadi berkaitan dengan kenapa memanggil 32 pemain, tentu ini adalah berdasarkan dari hasil pantauan tim pelatih dan nanti ketika di Bali akan dilihat siapa yang memang layak untuk memperkuat 23 pemain yang akan didaftarkan. Oke, kalau dari perspektif Anda, Mbak Bung Ihsan, 32 pemain ini apakah pilihan Coach Patrick untuk, apakah penentuan Coach Patrick untuk memberikan banyak pilihan untuk terhadap skuad Garuda nanti menghadapi Tiongkok? Ya, secara susunan komposisi pemain jelas ini adalah bisa memberhadirkan persaingan yang lebih sehat pada tim. Karena kita tahu kalau hanya 28 dengan masa persiapan sebenarnya lebih panjang dibanding Maret kemarin. Jelas Coach Patrick, Danny Lanzat dan juga Coach Ale Pastur butuh nama-nama alternatif gitu. Terutama karena kita tahu Martin Paes absen dan juga Marcelino Ferdinand absen yang nggak bisa bermain lawan Cina akumulasi kartu. Ada Ratmangun juga. Ada begitu pun juga Kevin Dix dan Messi Leurs yang kita tahu masih mengalami cedera gitu kan. Yang tentu perlu nama-nama yang lebih banyak lagi untuk mengisi alternatif jika seandainya misalkan Kevin Dix dan Messi Leurs nggak bisa bergabung. Kita tahu ada Yakob dan Yance yang notabene pemain serba bisa, ada Asnawi juga di kanan, plus di pos penjaga gawang ada tambahan Reza Arya yang tampilannya di paruh kedua setelah kemarin cedera di awal musim udah cukup positif dengan PSM Makassar. Ditambah lagi juga kita masih ada Septian Bagaskara, plus juga berharap Egy juga benar-benar bisa fit karena kemarin di Maret performa dia di musim ini bisa dikatakan performa terbaiknya dia di era Liga 1 dan semoga aja bisa efektif dan itu jadi suntikan berharga ketika kita tanpa pemain seperti Ratmangun, tanpa seperti Marcelino, plus juga ada juga kemungkinan Stefano Lipali comeback. Tapi ada satu sisi juga yang saya juga sedikit agak kurang puas nih ngelihat susunan ini, Mas. Kenapa? Karena salah satu pemain yang cukup impresif di musim ini, Beckham Putra di Persib yang mainnya sangat bagus juga mencatatkan penampilan yang paling baik lah dalam era profesionalnya dia di Persib, 6 gol 3 assist dan bawa Persib juara juga dan juga memberikan gol-gol penting seperti melawan Persija dan Bali dalam bawa Persib juara di Liga 1 musim ini nggak kelihatan gitu. Nggak panggil ya. Oke. Nah, tapi di sisi lain ada 11 nama pemain yang main di Liga 1 nih. Ini juga sebenarnya dari sebelum-sebelumnya mungkin yang terbanyak nih 11 orang. Gimana kalau lihat komposisi ini? Ini hal yang positif juga bagi pemain-pemain Liga 1. Kenapa? Karena Coach Patrick memberikan sinyal bahwa beliau memperhatikan Liga 1 ini ya. Karena kita tahu kayak Yakob adalah pemain tersubur lokal kita setelah Egy dengan koleksi 10 gol plus 4 assist. Yance juga saudara kembarnya juga kemarin bikin hat-trick terakhir lawan PSIS Semarang. Udah bikin 7 gol, back sayap paling produktif juga di Liga 1. Ditambah ada Sananta yang sebenarnya dirumorkan akan gabung ke tim Brunei di PNM dan mulai main dimulai Mei ini dan juga musim depan di Malaysia dan kita lihat bahwa ini adalah pemain yang memang punya jam terbang yang juga bagus di level internasional. Reza Arya mungkin belum debut di timnas tapi udah membela PSM di ajang internasional, itu hal yang positif dan juga mereka masing-masing punya bekal lah untuk membela timnas di laga Cina dan lawan Jepang ini. Oke, nah ini selanjutnya nanti saya akan juga tanyakan ke Pak Marji nih, 4 orang pemain yang sebelumnya pernah
merasakan bermain di timnas, tapi lama juga tidak bermain, akhirnya sekarang terpanggil lagi. Ada Stefano Lillipali, ada Sayuri Brothers ya, Yance dan Yakob, lalu juga ada Asnawi. Nah, apa alasan utama memanggil 4 pilar yang pernah, nah, kalau orang sepak bola Indonesia bilangnya anak hilang katanya. Dulu pernah ada, hilang, sekarang balik lagi. Apa alasan Coach Patrick memanggil 4 orang ini lagi? Saya akan tanyakan itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Total bersama kami.